البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih berada pada pembahasan dosa-dosa yang diharamkan, yang wajib kita berhati-hati terhadapnya, yang disebutkan dalam kitab Syarah ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Perhatikan barakallahu fikum halaman yang ke 297. Kata beliau barakallahu fikum, perhatikan baik-baik di situ, termasuk perkara yang diharamkan wat'uz zaujah fi haidha, yaitu mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berhubungan badan, mengajak berhubungan badan istrinya dalam kondisi istrinya lagi haid. Ini perkara yang haram, perkara yang haram yang tidak diperkenankan. Naam, karena haid adalah suatu gangguan yang Allah tetapkan kepada banat Adam, yaitu anak keturunan Nabi Adam dari kalangan wanita. Yang ketika haid seharusnya apa? Fa'tazilun nisa' fil mahid. Maksudnya bagaimana? Tinggalkan para wanita ketika dalam keadaan haid. Tinggalkan maksudnya apa? Tidak boleh berhubungan badan. Ditinggalkan. Bukan berarti terlantarkan, tidak dikasih nafkah, itu enggak benar. Karena ada dari kalangan orang-orang musyrikun waktu itu yang mereka memperlakukan wanita-wanita mereka ketika haid, mereka diasingkan para wanita, dijauhkan dari rumahnya. Itu enggak benar. Yang tepat maksudnya ditinggalkan, dijauhi adalah apa? Tidak melakukan hubungan badan. Na'am barakallahu fiik, itu maksudnya. Kita lihat berikutnya, ityanul mar'ah fi duburiha. Termasuk perkara dosa yang harus dijauhi adalah mendatangi istrinya tidak pada jalurnya. Paham ya? Tidak pada jalurnya. Karena sudah kita lewati dalil yang umum ataupun yang khusus bahwasanya hendaknya seseorang itu mendatangi suatu perkara melalui pintunya. Itu gelombangnya seperti itu ya. Ana tidak merinci, cuman yang diharamkan adalah mendatangi wanita, maksudnya berhubungan badan pada istrinya tidak pada jalurnya. Itu termasuk dosa yang besar yang diharamkan. Yang berikutnya, adabul adl bainaz zaujat. Tidak adil di antara apa? Para istri-istri yang ada. Misalkan dia punya istri 4 atau punya istri 2 atau punya istri 3, tapi dia berbuat adil, itu termasuk perkara dosa. Karena hukum asalnya kalau mampu silakan. Poligami, ta'addud tidak ada larangan kalau dia punya kemampuan. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah oleh kalian dari kalangan wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Tapi ingat, rambu-rambu di sini tidak sembarangan. Enggak punya kerjaan, enggak punya modal, enggak punya usaha, enggak punya maisha, nekat dia, hati-hati. Biasanya orang yang nekat ini berbahaya. Paham ya? Nekat poligami, nekat ta'addud, paham ya? Istri satu aja terbengkalai, enggak setiap hari dia punya kerjaan, enggak punya nafkah yang tetap, dia ta'addud nekat, katanya Allah katanya. Ya akhi, mau kemana ya akhi ta'addud?
Lah bagaimana pekerjaan Allah? Enggak punya kerjaan, nekat dia. Kalau enggak mampu, ingat-ingat, enggak mampu, ada solusi yang terbaik. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Solusinya. Jadi Allah Taala ketika membuka pintu lebar-lebar, silakan ta'addud, silakan poligami 2, 3, 4, tapi ada rambu-rambu, diperhatikan itu kalau mampu. Mampu di sini bukan mampu untuk membagi rasa cintanya, mampu dalam memberikan nafkah. Paham ya? Ingat-ingat. Mampu di sini apa? Mampu dalam memberikan nafkah. Kalau cinta tidak bisa dibikin sama. Tidak bisa. Dia mencintai istri pertama seperti istri kedua, enggak bisa. Paham ya? Karena untuk membikin sama setara dalam masalah cinta sangat berat dan sulit, susah. Mungkin dia cinta istri yang keempat karena masih muda. Istri pertama udah tua, dia kurang cinta. Seperti itu, yang namanya apa? Kecenderungan hati seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas minan nisa?" Siapakah wanita yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah? Aisyah. Bayangkan. Berarti kan ada istri-istri beliau yang banyak, tapi beliau yang paling beliau cintai dengan wanita Aisyah. Paham ya? Berarti kecintaan enggak bisa disetarakan. Enggak bisa dibikin adil semua sama cintanya. Paham ya? Nah, jadi keadilan dalam ayat tersebut adalah apa? Dalam memberikan ma'isyah. Dalam memberikan apa? Ma'isyah, nafkah, na barakallahu fikum, harta kepada para istri tadi itu. Kemudian wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha kata Rasulullah, bapaknya. Jadi Rasulullah SAW dalam masalah mencintai, na barakallahu fikum tidak bisa disetarakan. Jadi keadilan di situ maksudnya keadilan dalam menafkahi. Kalau enggak mampu berbuat adil, jangan nekat. Paham ya? Poligami, ta'addud, semangat sekali, enggak punya modal, enggak punya usaha, enggak punya kerjaan, pengangguran. Paham ya? PNS, pengangguran nomor 1. Paham ya? Allah musta'an. Berani ta'addud, berani poligami. Istri pertama enggak tahu, nekat, pergi Kalimantan nikah, pergi Sumatera nikah. Akhirnya setelah ketahuan dia ngakunya apa? Masih bujang padahal udah punya istri. Hati-hati. Jujur itu bagus sekali. Paham ya? Kalau tidak jujur banyak kejadian-kejadian yang justru apa? Akhirnya istri pertama minta cerai, istri kedua pun juga minta cerai. Ujung-ujungnya enggak punya istri. Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Tidak bermudah-mudahan bukan berarti kita melarang untuk poligami. Bukan berarti mengharamkan ta'addud, tapi melihat rambu-rambu. Mampu enggak dia itu berbuat adil dalam memberikan nafkah dan ma'isyah tadi itu. Punya satu istri, memang dia pengusaha sukses, punya berapa cabang kemarin? 500 cabang di Indonesia, usaha cilok. Paham ya? Sukses dia. Tapi dia enggak bisa berbuat adil misalkan. Nikah lagi istri kedua misalkan. Istri pertama memberikan hartanya karena udah tua sedikit misalkan. Istri baru kasih banyak. Itu enggak adil namanya. Keadilan di sini sudah kita lewati, bukan memberikan sama persis nilainya, tapi diberikan sesuai dengan hak yang dibutuhkan. Kalau istri pertama anaknya 10 ya lebih banyak karena apa? Kebutuhannya lebih banyak. Kalau istri kedua belum punya anak ya kasih sesuai dengan kadarnya. Itulah keadilan. Jadi jangan keliru ya. Yang mengatakan keadilan harus diberi sama persis nilainya itu enggak benar. Paham ya? Keadilan di sini adalah diberikan sesuai dengan haknya dan juga keperluannya. Paham ya? Naam, ingat-ingat fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau seandainya khawatir tidak mampu berbuat adil, satu saja. Paham ya? Itu sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu tidak masalah. Tapi kalau enggak mampu akhirnya nanti goncang dalam kekeluargaan, terkadang ngasih nafkah, terkadang tidak, terkadang terbengkalai, terkadang istri pertama enggak dikasih barakallahu fikum nafkah, istri kedua terkadang lebih banyak. Kalau enggak mampu berbuat adil dalam hal nafkah atau ma'isyah, satu cukup. Paham ya? Tapi kalau mampu, kembali ke hukum asal, masna wa thulatha wa ruba'. Paham ya? 2 tafadhal. 3 enggak ada iskal. 4 la ba'sa bihi. Paham ya? Kalau mampu. Nah, ingat-ingat ya, kemampuan bukan dalam hal membagi cinta. Masalah kecintaan pasti beda-beda. Tapi dalam hal masalah apa? Nafkah dan ma'isyah. Ini sekedar selingan mengenai lafaz apa? Dilarang untuk tidak adil di antara istri-istri yang ada. Tapi berbuat adil kalau seandainya punya istri lebih dari satu. Berikutnya, al-khulwah bil ajnabiyyah. Berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, laki-laki berduaan dengan wanita bukan mahramnya haram. Baik itu di kantor, perusahaan, pabrik, atau
di tempat-tempat manapun hukum asalnya adalah haram, khulwah, berduaan. Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasalatuhuma syaitan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidaklah salah seorang di antara kalian atau seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan. Paham ya? Perhatikan baik-baik ya. Naam khulwah, berduaan. Naam laki-laki yang bukan mahramnya walaupun berdua tapi yang ketiganya setan. Diganggu, dibisi-bisi, akhirnya terjadi pada perkara yang tidak diinginkan, perzinaan, perselingkuhan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena sekarang zaman yang penuh dengan apa? Kerusakan. Sudah punya apa? Suami pengen rebut laki-laki orang lain. Ya enggak? Sudah punya suami dia, pengen rebut apa? Nah, barakallahu fikum suami orang. Sudah punya istri, pengen rebut istri orang. Sekarang banyak model seperti itu. Fitnah barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Ini lihat ini. Al-khulwah bil ajnabiyyah, yaitu berduaan dengan barakallahu fikum orang yang bukan mahramnya. Laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki haram kecuali itu adalah mahram. Kita lihat khulwatur rajul biman laysat mahraman lah. Ini. Yaitu seseorang barakallahu fikum berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Perhatikan kitabnya itu. Berduaan dengan apa? Wanita yang bukan mahramnya. Wa hadza yaksur fi asrina, masyaallah. Ma'al khadimatil manazil, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau ini sekarang banyak di zaman kita. Paham ya? Majikan di rumah-rumah mereka ngumpul dengan apa? Para pembantu. Paham ya? Atau lihat orang-orang yang keluar bekerja di luar negeri misalkan, kalau mereka tidak terpantau, tidak terkondisikan dengan syariat, terkadang berduaan dengan majikannya. Ya enggak? Padahal perempuan perginya dari jarak yang sangat jauh, safar tanpa mahram aja enggak boleh perempuan. Haram. Apalagi sampai di tempat yang jauh itu berduaan sama majikannya yang bukan mahramnya. Ini lihat ini. Kata beliau, sekarang banyak sekali di zaman kita barakallahu fikum bersama para pembantu-pembantu di rumah-rumah mereka. Nah, mereka tidak mengenal ini apakah mahramnya atau bukan. Wal'iyadzubillah, hati-hati barakallahu fik. Makanya disarankan, kalaupun seandainya laki-laki bisa bekerja di tempat yang dekat dengan keluarganya, lakukan. Jangan meninggalkan istrinya bertahun-tahun, berbulan-bulan, karena beda keadaan seorang laki-laki ketika kerja jauh dari istri. Sebaliknya, misalkan istri pergi jauh, menjadi pekerja di luar sana, TKW misalkan, kemudian meninggalkan negaranya, meninggalkan kampungnya, lain juga. Paham ya? Fitnahnya banyak, fitnahnya barakallahu fiik. Tapi kalau kerjanya dekat, setiap hari ketemu istri, ketemu anak, keadaannya pun lain. Paham ya? Tapi kalau jauh mungkin rindu, mungkin nanti barakallahu fikum ketika ada fitnah bingung, seperti itu. Jadi kondisikan ya, ini semua adalah kaitannya untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Berikutnya, musabahatur rajul al-mar'ah ajnabiyyah, berjabat tangan, salaman. Salaman laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, haram. Biasanya kapan ini? Idul Fitri. Ujung ke ujung, istilah orang Jawa, ujung namanya. Dari ujung ke ujung muter, bareng-bareng rombongan, kemudian nanti salam-salaman. Ingat-ingat, bukan mahramnya, haram. Adapun hadis yang sering antum dengar, la an yud'ana ar-rajulu fi ra'sihi bimihatin hadid khairan lahu min an yamas al-mar'ah laysat mahraman lah. Itu hadisnya ternyata apa? Mungkar. Dikritik oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Paham ya? Tapi masyhur itu hadisnya. Artinya apa? Salah seorang di antara kalian kalau seandainya kepalanya ditusuk, ditusuk dengan jarum terbuat dari besi, jauh lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Paham ya? Itu hadisnya ternyata apa? Fihi kalam. Yaitu tidak selamat dari kritikan, tidak selamat dari penyakit. Ternyata penyakitnya penyakit yang bisa merusak, mungkar hadisnya. Allah musta'an. Yang sahih mana? Perkataan Rasulullah SAW, inni la usafihun nisa. Itu yang sahih. Inni la usafihun nisa. Aku tidak pernah berjabat tangan dengan para wanita. Lah ketika baiat bagaimana? Baiat dengan kalam, ucapan waktu itu. Tidak dengan berjabat tangan. Paham ya? Hati-hati. Kalau pas Idul Fitri biasanya ya, ada berkunjung keluarga-keluarganya. Kalau bukan mahramnya jangan salaman antum, walaupun dikit ini. Haram, walaupun dikit.
Kalau gini bagaimana Ustaz ini? Itu juga dihindari. Nanti tasyabuh dengan orang nyembah berhala ini. Jak salam lah. Kalau nolak gini aja, afan. Selesai, cukup. Enggak usah. Biasanya gitu ya orang ya. Jak salaman, afan. Ngapain gini ngapain? Langsung cukup. Yang gini-gini. Paham ya? Allah musta'an. Kondisikan. Karena sekarang mungkin orang pada enggak paham, padahal ini biasanya ritual-ritual mereka kalau nyembah berhala atau patung sebagian gini-gini tangannya. Paham ya? Jadi kalau misalkan antum menolak cukup gini. Afan. Selesai. Paham ya? Karena biasanya ketika Idul Fitri banyak orang berkunjung, kemudian banyak orang yang istilah mereka apa maaf-maafan. Kalau kita enggak paham mana mahramnya, mana yang bukan, bahaya. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk masalah mahram ini telah ditetapkan syariatnya, imam mahram secara garis keturunan, atau mahram karena pernikahan, atau mahram karena persusuan. Itu semua dibahas dalam apa? Dalam Al-Qur'an secara global, rinciannya dalam As-Sunnah. Masya Allah. Mulai dari apa? Nah, barakallahu fikum, mahram karena garis keturunan, mahram karena pernikahan, mahram karena sepersusuan tadi itu. Naam. Jadi kesimpulannya haram ya berjabat tangan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Berikutnya, tatayyibul mar'ah 'inda khurujiha wa mururiha bi'atriha 'ala rijal. Penting ini. Termasuk perkara yang dosa, seorang wanita memakai wangi-wangian ketika keluar rumah dan ketika melewati para lelaki dengan minyak wanginya. Caper, cari perhatian, ya enggak? Keluar rumah pakai minyak wangi, kemudian melewati kumpulan laki-laki biar mereka tercium bau wanginya. Ini berbahaya. Langsung divonis oleh Rasulullah SAW, ayu mamra'atin kharajat wastaqarrat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah, atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Perempuan mana saja kharajat keluar rumah kemudian pakai wangi-wangian melewati sekelompok kaum lelaki agar mereka mencium bau wanginya, perempuan tersebut penzina. Bayangkan, vonisnya bukan apa tanggung-tanggung, penzina walaupun enggak zina. Jadi kondisikan kalau perempuan keluar rumah ya pakai pakaian yang tidak berbau wangi-wangian. Paham ya? Kalaupun misalkan pakaian biasa dipakai di luar rumah ya, kalau nyuci enggak usah dikasih molto. Paham ya? Cukup sabun saja yang wanginya cepat hilang. Molto pewangi yang wanginya semerbak hindari. Atau pewangi yang sudah disiapkan hindari. Paham ya? Karena para akhwat, para ummahat, para banat ahlus sunnah paham mereka. Pakaian-pakaian untuk di keluar rumah ada sendiri, ya enggak? Pakaian untuk dalam rumah ada sendiri. Nah, wangi-wangian ini hindari. Wah, ana enggak pede Ustaz. Kalau lewat nanti kalau tercium bau ketiak atau semisalnya, bukan masalah pede enggak pede. Zaniyah penzina. Bayangkan itu. Vonisnya tingkatan penzina. Kalau sampai lewat pakai wangi-wangian, kaum lelaki mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut penzina. Nah, terus bagaimana suaminya? Suaminya lah yang wajib melarang, mengkondisikan. Karena suami sebagai apa? Pemimpin dalam rumah tangganya. Paham ya? Kalau suami membiarkan malah senang, malah belikan minyak wanginya, danyus. Bayangkan. Dayus itu lelaki, kepala rumah tangga yang membiarkan kerusakan, kemaksiatan yang ada dalam rumah tangganya tanpa peduli, tanpa ada rasa cemburu. Pergi sendirian dibiarkan, safar sendirian dibiarkan, pakai wangi-wangian malah dia dukung. Hati-hati. Nanti dari kiamat ada 3 orang yang Allah Ta'ala tidak akan melihatnya. Pertama, orang yang durhaka. Yang kedua, danyus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah danyus, yaitu orang yang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan yang ada di dalam rumahnya tanpa peduli, tanpa mengingatkan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, diingatkan. Kalau seandainya dia adalah suaminya, diingatkan, ittaqillah. Istri dinasihati jangan pakai wangi-wangian kalau keluar, anak perempuan dinasihati jangan pakai wangi-wangian kalau keluar. Kalau laki-laki bebas, antum mau pakai minyak wangi yang seharga berapapun, kalau laki-laki bebas. Paham ya? Tapi kalau perempuan dikondisikan. Sampai-sampai ada sebagian para ulama menjelaskan minyak wangi wanita, minyak wangi perempuan itu adalah apa? Yang warnanya nampak, baunya tersembunyi. Paham maksudnya? Warnanya nampak, baunya tersembunyi. Maksudnya itu benar-benar ketika keluar tuh enggak bau gitu loh minyak wangi perempuan. Paham ya? Kalau laki-laki bebas, mau tersembunyi mau nampak enggak masalah, laki-laki enggak ada iskal. Kalau perempuan hati-hati. Ayu mamra'atin kharajat wasta'tarrat famarrat 'ala qaumin
liyajidu rihaha fahiya zaniyah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Perempuan mana saja keluar rumah pakai wangi-wangian, famarat ala qaumin, melewati sekelompok kaum lelaki agar mereka mencium bau wanginya, maka perempuan tersebut penzina. Ikhwani fi din, azza jazakumullah. Hal seperti ini kenapa dibahas? Karena banyak orang yang lalai. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, terutama fitnah wanita, fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Terulang-ulang sering atau mendengarnya. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Mulai dari suaranya fitnah, gerak-geriknya fitnah, pandangannya fitnah, apalagi kalau berduaan yang bukan mahramnya. Paham ya? Nah, sampai masalah pakaian saja Rasulullah SAW mentanbih, memperingatkan pakaian para wanita akhir zaman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sampai disebutkan sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua kelompok, dua orang yang termasuk penduduk neraka aku enggak melihatnya. Rasulullah SAW enggak melihatnya. Paham ya? Nah, siapa dua tersebut? Pertama, seorang pemimpin yang zalim. Mereka punya cambuk, dipakai menyambuk rakyat sipilnya, mendolimi rakyat sipilnya maksudnya. Yang kedua adalah wanita kasiyatun ariyat. Para wanita nisaun kasiyatun ariyat, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala-kepala mereka bagian penuh onta. Modelnya rambut digelung, rambut palsu yang meninggi, seakan-akan seperti penuh onta atau yang semisalnya. Banyak sekarang seperti itu dijumpai. Paham ya? Pakai kerudung gaul. Wah, sini. Kerudungnya gini, bentuknya gini, kepalanya menonjol itu ya. Dikhawatirkan termasuk itu, dikhawatirkan. Karena penafsirannya beda-beda, cuman intinya para wanita banyak yang sekarang barakallahu fikum bermudah-mudahan berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana? Dia pakai pakaian, cuman pakaiannya tipis, transparan, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya sehingga memfitnah para lelaki. Hati-hati barakallahu fikum. Itu lingkupan yang bisa dikatakan umum, yang khusus saja yang orang terkadang enggak paham. Ipar sendiri, ipar ternyata haram untuk berduaan, ipar padahal. Paham ya? Karena orang terkadang menganggap ipar itu saudara sendiri, kemudian berduaan ya enggak, berboncengan motor, berduaan, tidur bareng, pergi bareng, padahal ipar itu ternyata kematian, berbahaya sekali. Datang dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW menyatakan, iyyaka wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afaratul hamwa? Qala al-hamu al-maut. Hati-hati kalian masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Hati-hati. Masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah seorang ansar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ipar sendiri? Kemudian Rasulullah mengatakan, ipar itu adalah kematian. Bayangkan. Karena banyak orang menganggap ipar itu saudara sendiri, keluarga sendiri, sehingga tidak terkondisikan, terlepas dari pemantauan syariat itu loh ya. Berduaan, canda, padahal apa? Banyak kejadian-kejadian yang mungkin antum saksikan, mulai perzinaan, perselingkuhan, sebabnya tidak mau peduli dengan apa? Syariat tadi itu. Wal a'yadu billah. Naam. Berikutnya, termasuk dosa yang perlu kita jauhi, safarul mar'ah bi ghairi mahram. Safarnya seorang wanita tanpa mahram ini juga banyak sekali zaman sekarang. Ima safarnya dengan alasan mau kerja, atau dengan alasan mau haji, mau umrah, pakai mahram palsu, bayangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai berani-berani bikin apa? Mahpasal, paham ya? Apa mahpal? Mahpal itu, namanya mahram palsu itu loh. Paham ya? Ke Jakarta, cetak seakan-akan dia adalah suaminya padahal orang lain. Nah, kalau ingin jadi TKW Saudi Arabia misalkan atau tempat mana, biasanya kan mereka enggak mau sendirian, harus pakai mahram, bikin mahram palsu, berani itu loh. Paham ya? Datangnya berangkatnya ke Saudi misalkan, ke Yaman misalkan, ke tempat lain, awal mulanya ya seakan-akan suami istri padahal orang lain itu loh. Paham ya? Bikin apa? Mahram palsu. Hati-hati barakallahu fiik. Safar tanpa mahram haram. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan apa? La yahillu imra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang safar sendirian tanpa mahram. Hati-hati. Safar ya, jarak safar. Adapun dekat dengan rumahnya, aman dari fitnah, itu tidak ada iskal. Adapun jarak jauh, safar, upayakan dikondisikan ada mahramnya.
Mahram safar itu siapa? Penting juga ini. Bagaimana kalau perempuan pergi sendirian ditemani 1000 wanita? 1000 wanita bukan mahram. Ayo, 1000 wanita bisa apa? Perempuan itu lemah. Mahram safar bagi perempuan itu bukan perempuan yang semisalnya laki-laki. Disyaratkan laki-laki yang dewasa kemudian berakal, bukan bermodal dewasa saja. Paham ya? Dewasa tapi berakal. Dua ini syaratnya. Laki-laki dewasa berakal. Kalau dia pergi mana mau safar ke misalkan ke mana ya? Safar ke luar negeri misalkan atau safar intinya ya. Ditemani 1000 perempuan, bukan mahram. Mahram safar perempuan itu laki-laki dewasa. Paham ya? Yang dia termasuk mahramnya situ. Paham ya? Mungkin bapaknya, suaminya, anak laki-lakinya, kakaknya. Paham ya? Hindari kalau mahram itu seperti itu. Tapi kalau safar atau sendirian tanpa mahram haram. Kalau belanja bagaimana Ustaz? Ke pasar gitu. Kalau jaraknya agak jauh, dikondisikan. Seorang suami ya barakallahu fiik, itu kalau dia bisa mengkondisikan istrinya, kemana aja misalkan ditemani, semakin romantis hubungannya. Kalau nggak percaya buktikan aja. Mau belanja antum temani. Supermarket berduaan. Paham ya? Kemudian mau belanja misalkan, wah, nanti di rumah aja ya, catat apa yang dibeli. Catat sama suami. Catat cabai, lombok, misalkan apa, wortel, catat aja. Kemudian suami yang belanja, walaupun keliru sedikit enggak masalah, tapi kan aman istri. Ya enggak? Nah, caranya seperti itu, disiasati biar tetap terkondisikan. Karena para wanita pada asalnya fitrah mereka tempatnya di rumah, bukan di luar rumah, itu kondisikan. Ayat yang apa? Yang tidak terbantahkan, enggak perlu banyak panjang lebar perdebatan. Wa qarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, bukan di pasar-pasar kalian. Paham ya? Bukan di kantor-kantor kalian, bukan di hotel-hotel kalian, di rumah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya safar tanpa mahram haram bagi wanita. Paham ya? Dikondisikan. Belanja jarak jauh temani. Karena seorang suami yang masih normal, afwan ya, kita semuanya seorang normal ya, sangat cemburu ketika seorang istri ganggu orang lain. Paham ya? Kalau misalkan melihat istri diajak bicara orang lain, diajak canda, kok dia santai aja kayak ini, kecemburuannya hilang, berarti sudah enggak normal. Allah musta'an, kecemburuan pasti ada pada laki-laki kalau istrinya diganggu orang lain dia marah. Tapi kalau udah melihat diboncengkan laki-laki lain diam, diajak canda laki-laki lain juga diam, rasa cemburunya hilang, itu berarti apa? Sudah tidak ada kenormalan kecuali hanya sedikit saja. Allah musta'an. Kondisikan ya, ini penting sekali karena penjaga kehormatan wanita termasuk apa? Nah, yang disyariatkan. Di antaranya dengan apa? Dengan cara tadi itu. Ingin safar, temani mahramnya. Nah, belanja misalkan khawatir nanti terkena fitnah, ditemani, kondisikan. Kalau misalkan suaminya mampu untuk mengkondisikan, misalkan dicatat, catat. Belanja suaminya. Paham ya? Kalau di Arab ya, ini Arab aja ya. Di Yaman, Saudi atau semisalnya. Nah, kalau di Yaman jelas. Itu biasanya kalau di lingkungan ma'had Ahlussunnah, pondok misalkan. Walaupun kita tetap beda karena kehidupan mungkin di masyarakat atau semisalnya. Mereka kalau pasar atau toko, laki-laki sendiri. Perempuan sendiri, gitu caranya. Itu dalam rangka untuk meredam fitnah biar tidak terjadi fitnah. Paham ya? Tapi kalau sekarang kita di Indonesia yang penuh dengan fitnah, dalam artian bagaimana? Perempuan laki-laki campur baur kita kondisikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, daripada nanti timbul fitnah atau khawatir nanti barakallahu fikum ada laki-laki yang menggoda atau semisalnya, dikondisikan suaminya yang belanja. Kalaupun istri mau belanja diantar. Paham ya? Kalau safar, ingat safar jangan dibiarkan sendirian. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih menjelaskan ketika bahas masalah haji dan umrah, beliau mengatakan apa? Haram bagi wanita untuk pergi haji atau umrah tanpa mahram. Bayangkan. Padahal haji rukun Islam yang berapa? 5. Ya enggak? Nah, itu pun apa? Haram kalau enggak ada mahramnya. Terus bagaimana ya Syekh? Tunggu sampai dapat mahram, bayangkan. Mahram palsu enggak dianggap. Paham ya? Karena sekarang banyak orang-orang oknum-oknum mungkin yang kerja di bagian apa? Kedutaan atau misalnya oknum-oknum bikin mahram palsu, berani loh. Stempel ini jadi udah mahram palsu. Bisa safar tanpa mahram, haji atau misalnya. Hati-hati, ini benar-benar kenapa dijaga ketat, karena perempuan fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Berikutnya, ta'ammudur rajul an-nadhar ila al-mar'ah al-janabiyyah allati laysa mahraman laha. Penting ini.
Termasuk perkara haram, lelaki menyengaja mandang perempuan yang bukan mahramnya. Yang dia bukan mahram untuknya. Jadi ini memandang nih menyengaja, memandang lihat terus, fokus dengan satu orang wanita. Pengharaman ini bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Walaupun bercadar, pakai niqab, kemudian pakai burdah pun, kalau melihat laki-laki sengaja fokus ini, nggak boleh juga. Pengharamannya bukan perempuan, bukan laki-laki aja. Kalau perempuan bebas, kalau pakai cadar, melihat laki-laki lewat, nggak benar. Karena dalilnya umum, lihat ayat yang sudah sering antum dengar dalam surat An-Nur itu ya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada orang-orang mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Laki-laki kan, perempuan juga disuruh. Dan katakanlah kepada para wanita mukminah agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Berarti perintahnya umum atau tidak? Umum. Jadi menjaga pandangan bukan laki-laki aja, kalau perempuan bebas enggak benar. Perempuan pun walaupun bercadar tetap menjaga apa? Kehormatannya, enggak boleh ngelirik-lirik laki-laki yang bukan mahramnya, enggak boleh. Paham ya? Laki-laki juga sama. Katanya ada hadis, Ustaz. Pandangan pertama, lihat pertama katanya rezeki katanya. Allah Ustaz. Jadi melihat pertama ini astagfirullah. Rezeki katanya. Mengulangi yang kedua dosa. Bagaimana itu? Kalau enggak sengaja mungkin saja. Tapi kalau menyengaja ucapan ta'ammud menyengaja. Jadi karena orang ini kan enggak mungkin istilahnya dalam artian kondisinya nunduk terus enggak mungkin kan? Kadang kita belanja atau kemana ngelihat perempuan. Perempuan. Nah, antum melihat terus ini setelah dia enggak sengaja melihat terus haram. Ketidaksengajaan tadi diampuni. Menyengaja langsung, masya Allah, subhanallah. Namanya merenungi ciptaan Allah Taala haram. Perempuan yang bukan mahramnya haram. Pandangan pertama tanpa sengaja dimaafkan. Berikutnya dengan sengaja haram. Kalau pandangan pertama tapi lama bagaimana Ustaz? Misalkan antum ditanya lama, enggak sengaja tapi lama. Masya Allah. Gimana kira-kira? Tidak boleh juga. Karena ketidaksengajaan tadi diampuni karena awal mula enggak sengaja, kalau dilanjutkan lagi haram gitu loh. Paham ya? Ini penting sekali nih ya. Seorang laki-laki sengaja melihat wanita yang bukan mahramnya. Hindari, kondisikan barakallahu fik, jangan sampai sembarangan. Nah, barakallahu fik, walaupun istilahnya antum atau kita sudah beristri, kadang-kala fitnah itu melanda barakallahu fik. Di luar sana banyak fitnah. Paham ya? Nah, jadi harus dikondisikan, jangan menyengaja melihat wanita yang bukan mahramnya. Sebaliknya perempuan pun juga jangan menyengaja melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, barakallahu fik. Kalau para ulama menjelaskan, ada di tempat-tempat umum seperti pasar atau semisalnya, itu diperbolehkan tapi bukan fokus per individu, hanya karena melihat kondisi orang jualan itu aja. Mau beli ini, beli itu. Tapi kalau fokus per individu itu haram. Paham ya? Menatap terus, mau beli tomat kan lihat orang yang jualan dilihat sama dia. Nah, tomatnya berapa, Bu? Katanya. Ngamilan yang lihat ibunya tadi, enggak boleh, haram. Lihat tomatnya bicara silakan seperlunya. Paham ya? Ini kondisikan karena yang namanya fitnah, ngeri fitnah, barakallahu fik, ngeri. Fitnah perempuan paling dahsyat melanda kaum lelaki. Yang berikutnya danyasah alladhi yarda ala ahlihi bizina ini. Danyasah adalah kepala rumah tangga yang ridha, rela terhadap keluarganya untuk melakukan perzinaan. Nah, ini sebenarnya makna yang lebih luas lagi adalah apa? Nah, barakallahu fikum, danyus itu adalah kepala rumah tangga yang biarkan kemaksiatan yang ada dalam rumah tangganya dalam keadaan dia tidak mengingatkan sama sekali. Istrinya berhias di hadapan laki-laki lain dibiarkan, istrinya keluar dengan wangi-wangian biarkan, istrinya bercanda dengan laki-laki lain dibiarkan. Ini kemaksiatan yang ada dalam rumah tangga, suami membiarkannya. Danyus, nanti di hari kiamat innallaha la yanzur ilaih, Allah Ta'ala tidak akan melihatnya, wal'iyadzubillah. Ngeri ancamannya ya. Nah, di sini termasuk bagian danyus adalah apa? Kepala rumah tangga ridho, rela membiarkan keluarganya berzina. Paham ya? Apalagi sekarang musim apa ini? Pandemi Covid-19. Orang kalau enggak sabar, di luar sana orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang mereka tidak terbiasa menyirami hatinya dengan ilmu, mereka kadang mencari jalan pintas itu loh. Sulit mencari maisha, kerjaan enggak dapat jual istri. Bayangkan istri jual. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Ini penting. Ini lihat ini, termasuk danyus juga kan? Ridha kepada keluarganya berzina. Allahul musta'an. Kondisikan barakallahu fik, jangan sampai hal yang seperti ini terjadi pada kita.
Istri kita mau keluar dikondisikan, jangan pakai wangi-wangian. Hendaknya bercadar, tutup mukanya. Karena apa? Fitnah yang paling dahsyat perempuan fitnah laki-laki itu apa? Di antaranya yang paling bisa memfitnah dan teringat-ingat terus wajah. Paham ya? Cuman gara-gara wajah masuk ke hati, bayangkan itu. Bukan wajahnya masuk ke hati, pikirannya itu loh. Paham ya? Fitnah. Makanya diwajibkan untuk menutup wajah. Malayatul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yaitu menutup pintu fitnah tidak akan sempurna kecuali menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib. Ini kaidah dalam barakallahu fikum fikih dan ma'ruf itu ya. Malayatul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ikhwani fi din azza jazakumullah, perhatikan baik-baik di situ. Selanjutnya disimak kitabnya ya. At-tazwir fi intisabil walad li abih. Naam, wajahdir rajul waladah. Ayo naam. Memalsukan. Ayo naam, memalsukan dalam penisbahan anak kepada bapaknya. Dan seorang bapak tidak mengakui anaknya. Ini juga termasuk dosa. Kalau dia punya anak, walaupun anaknya bagaimanapun bentuknya dan juga bagaimanapun keadaannya tetap mengaku itu anaknya. Paham ya? Memalsukan dalam masalah penisbahan anak juga enggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, bukan anaknya dia aku apa? Sebagai anaknya misalkan. Paham ya? Nah, kalau seandainya ada catatan yang penting misalkan anak angkat, disebut aja anak angkat. Kalau dia makan anak kandung enggak bisa, karena nanti kalau anak bukan anak aslinya, kaitannya dengan masalah pasti warisan. Masalah warisan nanti ya. Nah, barakallahu fikum, kalau nisbahkan bukan pada tempatnya itu masalah warisan nanti. Dan juga akan tercampur nanti, barakallahu fikum nasab itu. Dan pendapat yang sahih kaidah seputar nasab ini, laki-laki perempuan kalau punya anak nisbahnya nasabnya ke laki-lakinya. Paham ya? Kalau perempuannya orang Arab, ini perempuannya orang Arab, asli orang Arab. Laki-lakinya orang Jawa. Nanti ketika nikah punya anak laki-laki atau anak perempuan nisbahnya Al-Jawi. Enggak bisa tuh sebagai Arab. Perempuan orang Saudi, perempuannya orang Yaman misalkan. Al-Yamani enggak bisa, Al-Jawi. Bapaknya orang Jawa. Sebaliknya. Nah, barakallahu fikum, bapaknya orang Arab, perempuannya orang Jawa. Nikah punya anak, nanti bisa nisbah ke Arab. Nisbah ke bapaknya. Paham ya? Seperti itu. Ikhwan fi din azza jazakumullah, berikutnya. Katmu uyubis sil'ah wa ikhfa'uha 'inda bai'iha. Termasuk dosa yang harus dihindari, menyembunyikan cacat barang yang dia jual ketika dia menjualnya. Jadi kalau jual beli jujur. Ini tak sarankan ya, mungkin kita semuanya tidak terlepas dari jual beli ya. Barang yang kita jual tuh hendaknya kita jujur. Kurangnya ini, kemudian kelebihannya ini, jangan bilang sudah KW dibilang ori, tak ingatkan ini. Karena banyak orang-orang di luar sana yang istilahnya jauh dari ilmu kadang berani seperti itu. Barangnya KW, sudah bukan KW 1, KW 2 pun dibilang ori sama dia. Biar apa? Biar laris dagangannya, hati-hati. Bilang aja kalau ori, KW, selesai, jujur. Paham ya? Kalau dia misalkan orang penjual jubah, dia jual jubah Haramain bekas dari Saudi, nah barakallahu fikum, impor dari Saudi misalkan. Kalau misalkan bekas bilang aja bekas masih bagus, jangan masih baru-baru semua ini. Ori ini asli dari Saudi langsung, baru katanya. Baru datang. Paham ya? Baru dia mengelabui. Akhirnya orang banyak beli, kulaan ternyata apa? Sudah bekas. Bilang aja bekas tapi masih bagus. Paham ya? Itu baik. Kalau jujur dalam jual beli bagus sekali. Karena dengan lewati hadis siapa itu? Patokannya ini Abdurrahman. Hadis mengenai jual beli, hadisnya siapa? Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Jual beli itu boleh saling milih-memilih selama belum terpisah dari tempat tersebut. Kemudian kalau jujur, saling menjelaskan, diberkahi dua-duanya. Penjual diberkahi, pembeli juga diberkahi. Fa in kadzaba wa katama, tapi kalau bohong dan saling menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima. Dicabut keberkahan keduanya, hati-hati. Jual beli jujur. Kalau antum jualan minyak zaitun, asli bilang asli, jangan minyak zaitun ori asli dari Habasyah. Ternyata apa? Diisi minyak goreng. Amin Allah musta'an. Agak mirip minyak goreng merek Bimoli itu ya. Wah, ditempel stiker palsu minyak zaitun Habasyi. Jangan malsukan. Paham ya? Orang malsukan enggak jujur enggak diberkahi. Paham ya? Jualan madu misalkan. Kalau madunya asli ya bilang asli. Murni, selesai. Jangan jualnya madu ternyata isinya apa? 6 gula Jawa misalkan.
Paham ya? Ini sekedar nasihat bahwasanya jual beli jujur itu sangat haruskan agar terjadi apa? Yang namanya barakallahu fikum saling menghormati dan menghargai dan tidak ada barakallahu fikum saling tuduh menuduh atau yang semisalnya. Berikutnya, bai'in najash. Bai'in najash. Bai'in najash ini adalah apa? Bai'in najash ini adalah wa huwa az-ziyadah fi sil'ah liman la yuridu syira'aha. Menaikkan harga kepada orang yang dia tidak ingin membelinya. Paham ya? Maksudnya biasanya terjadinya kalau di lapangan di pasar-pasar itu. Jadi orang ini berani menaikkan harga tapi kepada orang yang dia enggak beli. Biar ini nampaknya mahal sehingga orang lain nanti kalau datang ke situ enggak berani beli, akhirnya apa? Mencari barang yang lain. Padahal dia ingin dari barang tersebut yang akan dia jual. Kadang seperti bentuknya najis itu. Jadi tidak diperbolehkan menaikkan harga kepada orang yang dia tidak ingin belinya sebenarnya. Cuman biar dia itu kira mahal itu loh. Paham ya? Mungkin karena sudah ada transaksi sebelumnya dengan orang lain. Atau yang semisalnya. Berikutnya, al-bai' ba'da nida'i tsani yaumul jum'ah. Ini pendapat yang lemah tapi tidak masalah kita baca di sini. Jual beli setelah adzan kedua dari Jumat. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin berpendapat Jumat adzan 2 kali. Tapi yang rajih wallahu alam dikuatkan Syekh Muqbil min Hadil Wadi'i dan juga yang lainnya bahwasanya yang sahih adalah apa? Jumat adzan sekali saja. Adapun yang 2 kali itu ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sama-sama Ibnu Umar mengatakan perbuatan tersebut yaitu adzan kedua itu bid'ah. Tapi tidak mengharuskan memvonis mubtadi', hati-hati. Orang kalau terjatuh dalam perkara bid'ah itu tidak semudah kita katakan mubtadi'. Lihat kondisinya dulu. Sebabnya kenapa? Kalau Utsman bin Affan sebabnya karena ijtihad dalam hal tersebut. Beliau berijtihad adzan 2 kali. Ternyata para sahabat yang lainnya, Rasulullah dan para sahabat yang lainnya cuma sekali aja adzannya. Paham ya? Sehingga dalam hal seperti ini jangan bermudah-mudahan ana mengambil ijtihad sahabat, jangan. Kalau ijtihad sahabat berseberangan dengan pendapat Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya yang tentunya mereka tidak barakallahu fikum sependapat dengan ijtihad tersebut, pilih ijtihad yang benar. Paham ya? Karena banyak ijtihad sahabat yang terkadang kita tinggalkan karena apa? Berseberangan dengan dalil. Seperti masalah apa? Jenggot 1 genggam. Pernah dengar antum? Jenggot kalau sudah 1 genggam gini, diukur gini, sisanya boleh dirapikan. Gunting. Makanya di luar sana antum enggak heran lagi orang-orang hizbiyun, mungkin dari kalangan orang-orang hizbiyun banyak sekali jenggotnya kotak. Kotak itu. Ada segitiga juga. Ada yang bulat. Karena apa? Berdalilkan dengan ijtihad sahabat tadi itu. Kita katakan ijtihad sahabat kalau berseberangan dengan dalil yang Rasulullah tidak melakukannya, para sahabat yang lain juga tidak berpendapat dengannya, tinggalkan. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil satu lagi. Karena masih panjang ini ya. Yang berikutnya akhdhu rishwah wa i'ta'uha. Suap menyuap. Paham ya? Kalau bahasa Jawanya menyogok. Mengambil riswah, mengambil suapan dan juga memberikannya itu haram, bahkan melaknat, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Paham ya? Misalkan dia ingin menjadi pekerja misalkan menyuap atasannya, ngasih uang sekian-sekian misalkan. Paham ya? Atau dia misalkan barakallahu fikum ingin ditegakkan kisos. Paham ya? Karena dia enggak mau, kemudian dia menyuap orang atau hakimnya, suap. Kasih sekian juta, akhirnya apa? Diamankan. Dia akhirnya enggak dikenai hukum syariat misalkan. Itu yang menerima suapan dan yang menyuap kena laknat. Wal iyad billah. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.